Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua. Apakah Anda tahu bahwa mandi pagi yang selama ini dianggap menyegarkan bahkan mungkin menjadi kebiasaan wajib, bisa berisiko fatal setelah usia 70 tahun? Bayangkan, rutinitas sederhana yang Anda lakukan setiap hari di kamar mandi, tempat yang seharusnya menjadi area aman, ternyata menyimpan bahaya yang bisa mengubah hidup Anda dalam sekejap. Dari jatuh yang berujung pada patah tulang serius hingga kejadian jantung yang hampir berujung fatal. Bahaya ini sering terjadi pada jam-jam tertentu yang mungkin tidak pernah Anda curigai, dan video ini akan mengungkap semuanya. Ini bukan hanya sekadar informasi biasa, tetapi sebuah panduan yang bisa menyelamatkan hidup Anda, yang wajib Anda tonton hingga tuntas. Mengapa? Karena Anda akan mengetahui 7 rahasia penting yang didukung oleh penelitian terbaru dari universitas terkemuka seperti Universitas Kyoto dan Klinik Mayo. Rahasia-rahasia ini mengungkapkan mengapa mandi pagi, khususnya bagi lansia, bisa sangat berbahaya. Anda akan mempelajari langkah-langkah sederhana namun efektif yang dapat langsung diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan fatal. Kami juga akan membahas berbagai solusi praktis, mulai dari mengatur jadwal mandi hingga trik hemat, seperti memasang alat pemanas air yang bisa menyelamatkan nyawa. Kami akan berbagi kisah nyata yang menyentuh hati, seperti cerita Pak Ahmad Junaidi dari Kyoto, yang hidupnya berubah drastis karena kebiasaan mandi yang salah, dan bagaimana Anda bisa menghindari nasib yang sama. Jangan berhenti di tengah jalan. Menonton video ini hingga akhir akan memberi Anda panduan praktis untuk menjaga keselamatan diri Anda atau orang tercinta. Anda juga akan memahami lebih dalam bagaimana kondisi tubuh dan obat-obatan yang Anda konsumsi dapat berisiko besar pada pagi hari tanpa Anda sadari. Setiap detik dari video ini bisa menjadi penentu antara hidup mandiri dengan nyaman atau kehilangan segalanya, hanya karena satu kesalahan kecil di kamar mandi. Apakah Anda siap mengambil risiko dengan melewatkan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa? Tonton video ini sekarang juga dan ambil kendali penuh atas keselamatan Anda hari ini. Pernahkah Anda berpikir, apakah ada waktu tertentu di mana tubuh Anda paling rentan? Ternyata, mandi di pagi hari, terutama antara pukul 6 hingga 8, secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan fatal hingga 80%. Bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun, tahukah Anda bahwa pada jam-jam kritis ini, tubuh Anda bisa bekerja melawan Anda? Penelitian medis dari Sekolah Kedokteran Universitas Tokyo secara jelas menunjukkan bahwa tekanan darah Anda berada pada titik paling tidak stabilnya di pagi hari, yang menjadikannya waktu yang sangat berisiko untuk terjadinya jatuh, pingsan, atau bahkan kejadian kardiovaskular yang mematikan. Dr. Arif Rahman, seorang ahli kesehatan jantung untuk lansia, menjelaskan dengan tegas bahwa pagi hari menciptakan kondisi berbahaya bagi tubuh lansia yang rapuh. Setelah tubuh beristirahat semalaman, tekanan darah biasanya turun, kemudian melonjak dengan cepat saat pagi hari. Fenomena ini disebut sebagai lonjakan pagi. Meskipun ini adalah respons fisiologis alami, bagi lansia, kondisi ini membuat jam-jam antara pukul 6 hingga 8 pagi menjadi sangat berisiko, terutama saat melakukan aktivitas yang melibatkan sistem kardiovaskular seperti mandi. Waktu yang tampak biasa ini ternyata dapat sangat berbahaya. Jika tidak berhati-hati, lihatlah kisah Pak Joko, seorang pensiunan guru berusia 73 tahun dari Surabaya. Setiap pagi, Pak Joko selalu bangun pagi-pagi, menyambut hari dengan semangat, dan mandi pada pukul 6 untuk memulai hari dengan segar. Namun, suatu pagi saat ia sedang mandi, tiba-tiba ia merasa pusing yang sangat hebat, hingga tubuhnya tidak bisa bertahan. Pak Joko terjatuh keras dan mengalami patah kaki, yang membuatnya terbaring di rumah sakit selama beberapa minggu. Setelah serangkaian operasi dan terapi yang menyakitkan, dokter menjelaskan bahwa mandi pagi di waktu tersebut adalah salah satu faktor utama yang memicu kecelakaan itu karena tekanan darahnya yang tidak stabil. Betapa tragisnya, bukan? Namun, kenyataan pahit seperti ini harus dihadapi oleh banyak lansia. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Segera ubah jadwal mandi Anda ke waktu yang lebih aman, yaitu antara pukul 10 pagi hingga 12 siang. Pada jam-jam tersebut, tubuh Anda umumnya lebih stabil dan siap untuk beraktivitas. Jangan tunggu besok, jangan tunda perubahan kecil ini. Ambil kertas, tulis jadwal baru, dan tempelkan di cermin kamar mandi Anda sebagai pengingat. Ini adalah langkah sederhana namun sangat penting untuk menjaga keselamatan Anda. Apakah Anda siap untuk melakukan perubahan kecil ini demi melindungi hidup Anda setelah usia 70 tahun? Ini bukan sekadar pilihan yang bisa Anda tunda, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak. Keputusan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.
Jangan biarkan tubuh Anda menjadi musuh terbesar Anda. Ambil kendali sekarang, lakukan perubahan ini untuk hidup yang lebih aman, lebih panjang, dan lebih berkualitas. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda seakan mengkhianati Anda saat mandi, terutama seiring bertambahnya usia? Ketika air panas menyentuh kulit, apakah Anda pernah merasa pusing, lemas, atau bahkan kehilangan keseimbangan? Itu adalah tanda-tanda peringatan yang harus segera diperhatikan. Dr. Rina Kusuma, seorang ahli termofisiologi untuk lansia, memberikan peringatan penting mengenai hal ini. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sulit beradaptasi dengan perubahan suhu yang bisa menjadi sangat berbahaya. Ini terutama terjadi di pagi hari, ketika suhu tubuh berada pada titik terendah setelah semalaman beristirahat. Apa yang sebenarnya terjadi ketika tubuh kita menghadapi perubahan suhu mendadak, seperti dari udara dingin ke air panas yang ekstrim di kamar mandi? Ini lebih dari sekadar rasa tidak nyaman, ini merupakan ancaman langsung bagi jantung dan seluruh tubuh kita. Bagi banyak lansia, sistem kardiovaskular mereka sudah tidak mampu lagi menangani perubahan suhu mendadak yang disebabkan oleh mandi air panas. Pembuluh darah dapat melebar dengan cepat, yang mengubah aliran darah secara drastis dan memberi dampak langsung pada organ vital kita, seperti jantung dan otak. Tekanan darah bisa turun mendadak, menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Mari kita lihat contoh nyata yang sangat menggugah. Pak Hendra, seorang pensiunan akuntan berusia 85 tahun dari Bandung, yang selama ini sehat-sehat saja, hampir kehilangan nyawanya karena masalah jantung yang dipicu oleh perubahan suhu ekstrim. Pada suatu pagi, Pak Hendra mandi dengan air yang terlalu panas. Mandi yang seharusnya menyegarkan malah menjadi ancaman mematikan. Saya tidak pernah menyangka mandi pagi bisa berbahaya, ujar Pak Hendra, mengenang kejadian itu dengan ketakutan mendalam. Saya merasa pusing dan pandangan saya kabur, lalu semuanya gelap, tambahnya. Istrinya segera menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Setelah berkonsultasi dengan dokter jantungnya, ia mengetahui bahwa kombinasi suhu air yang panas dan waktu mandi pagi tersebut menciptakan situasi yang berisiko fatal, yang sebenarnya bisa dicegah. Dokter menjelaskan bahwa jantung Pak Hendra harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ketika pembuluh darah melebar karena air panas, dan itu terlalu berat bagi tubuhnya. Ini adalah peringatan bagi kita semua, sebuah langkah yang harus segera diambil. Jangan biarkan kejadian serupa menimpa Anda atau orang yang Anda cintai. Mulailah dengan menurunkan suhu air mandi Anda ke kisaran 35 hingga 38 derajat Celcius, 95-100 derajat Fahrenheit. Suhu ini terasa hangat dan nyaman, namun jauh lebih aman bagi sistem kardiovaskular. Jangan ragu untuk memasang alat pengatur suhu air di shower atau keran air panas Anda. Investasi kecil ini, sekitar Rp200.000, bisa menjadi penyelamat hidup Anda. Segera hubungi anak, tetangga, atau petugas perawatan yang bisa membantu pemasangannya. Waktu sangat berharga, dan masalah suhu tubuh sering datang tanpa peringatan, tanpa memberi kita kesempatan untuk mempersiapkan diri. Jangan tunda lagi, lindungi diri Anda dan orang yang Anda sayangi. Langkah kecil ini sekarang bisa mencegah krisis besar yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Pernahkah Anda berpikir bahwa obat yang Anda konsumsi setiap hari untuk mengontrol tekanan darah atau masalah kesehatan lainnya bisa menjadi bahaya mematikan saat Anda mandi di pagi hari? Ini bukan sekadar kekhawatiran berlebihan, melainkan kenyataan medis yang harus sangat diperhatikan. Tanpa menyadarinya, jadwal pengobatan Anda bisa menciptakan kondisi berbahaya yang berisiko besar, terutama ketika Anda mandi. Dr. Fajar Hadi, seorang ahli kardiologi terkemuka di Rumah Sakit Jakarta, memperingatkan bahwa obat penurun tekanan darah yang sering diminum pada pagi hari dapat mencapai puncaknya pada saat yang bersamaan dengan waktu banyak orang memilih mandi. Hal ini menciptakan risiko besar ketika efek obat yang menurunkan tekanan darah bertemu dengan penurunan alami tekanan darah saat mandi. Dr. Fajar menjelaskan bahwa banyak lansia yang mengonsumsi obat tepat setelah bangun tidur, tanpa mengetahui bahwa waktu ini berisiko tinggi ketika efek obat tersebut bertemu dengan penurunan alami tekanan darah saat mandi, yang bisa menyebabkan penurunan ganda yang sangat berbahaya. Dalam kondisi ini, tekanan darah bisa turun drastis, yang berakibat pada berkurangnya aliran darah ke otak. Ini bisa menyebabkan pusing hebat, pandangan kabur, atau bahkan pingsan. Kamar mandi, dengan permukaannya yang licin dan keras, adalah tempat yang sangat berbahaya jika seseorang kehilangan kesadaran. Bayangkan betapa menakutkannya jika ini terjadi pada orang yang kita cintai, atau bahkan pada diri kita sendiri. Mari lihat kisah nyata dari Nenek Siti,
seorang wanita berusia 78 tahun dari Bandung yang memiliki 6 cucu. Siti tidak pernah menyadari bahwa pusing yang sering dialaminya setiap pagi dan beberapa kali terjatuh di kamar mandi berkaitan langsung dengan pengobatan yang dia konsumsi. Setiap pagi, Siti meminum obat penurun tekanan darah, lisinopril, tepat setelah bangun tidur dan langsung menuju kamar mandi. Setelah dijelaskan oleh dokternya, Siti akhirnya menyadari bahwa mengonsumsi obat tepat sebelum mandi menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjatuh. Efek obat yang memuncak bersamaan dengan penurunan alami tekanan darah saat mandi menyebabkan tubuhnya mengalami penurunan ganda yang berbahaya. Setelah menyesuaikan waktu minum obat menjadi beberapa jam setelah bangun tidur dan menjadwalkan mandi beberapa jam kemudian, pusing yang sering mengganggu hidupnya akhirnya hilang. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengatur waktu pengobatan dan aktivitas mandi Anda. Jangan menunggu lebih lama lagi. Hubungi dokter atau apoteker Anda hari ini untuk menyesuaikan jadwal minum obat dan waktu mandi Anda. Usahakan untuk menghindari mandi dalam 2 jam setelah mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Membuat perubahan kecil ini, mengatur waktu obat dan mandi dengan bijak, dapat membuat perbedaan yang sangat besar. Anda bisa membuat jadwal pengobatan pribadi yang memisahkan waktu obat dan waktu mandi sehingga Anda dapat menghindari bahaya yang tidak terduga. Apakah perubahan waktu sederhana ini bisa mencegah kejadian buruk di kamar mandi? Tentu saja, perubahan kecil yang tampaknya sepele bisa menjadi penyelamat hidup Anda. Jangan tunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi. Segera ambil tindakan. Kesadaran dan perencanaan yang matang adalah kunci untuk menjaga keselamatan Anda. Apakah Anda menyadari bahwa kamar mandi yang biasa kita anggap sebagai tempat pribadi dan aman ternyata bisa menjadi sumber bahaya serius bagi keselamatan kita, terutama pada jam-jam tertentu? Tempat yang kita anggap biasa ini dapat menyembunyikan risiko yang tak terlihat. Semakin kita menua, semakin besar pula potensi bahaya, terutama pada malam hari atau dini hari sebelum matahari terbit. Kamar mandi bisa menjadi tempat yang sangat berisiko, khususnya bagi lansia. Ini bukan sekadar opini, tetapi fakta yang didukung oleh penelitian. Menurut studi dari lembaga kesehatan terkait, kemampuan penglihatan dalam cahaya rendah menurun hingga 60% pada orang yang berusia lebih dari 70 tahun. Artinya, semakin tua usia seseorang, semakin sulit bagi matanya untuk melihat dengan jelas, terutama di ruang yang minim cahaya. Hal ini menjadi lebih berbahaya ketika seseorang harus bergerak hati-hati di permukaan yang licin dan berisiko. Dokter spesialis mata, Dr. Rina Suryani, menjelaskan bahwa banyak lansia tidak menyadari seberapa besar penurunan kemampuan penglihatan mereka di kondisi cahaya redup. Kamar mandi yang memang sudah dikenal sebagai tempat dengan risiko tinggi karena permukaannya yang licin, menjadi jauh lebih berbahaya saat malam atau pagi hari yang gelap. Pada saat ini, sensitivitas kontras sangat rendah, sehingga mata lansia kesulitan membedakan antara permukaan yang basah dan kering atau mengenali genangan air yang tidak terlihat jelas. Sebagai contoh, kita bisa melihat kisah tragis dari Hadi Prasetyo, seorang pensiunan guru berusia 79 tahun, yang menjadi korban dari kecelakaan serupa. Suatu pagi, Hadi pergi mandi seperti biasa sebelum fajar terbit, namun karena penglihatannya yang terganggu akibat cahaya yang redup, ia tidak menyadari adanya genangan air di lantai kamar mandi yang basah. Tanpa disadari, ia tergelincir dan terjatuh dengan keras, menyebabkan patah tulang yang serius pada pinggulnya, yang membuatnya kehilangan mobilitas dan kemandiriannya secara permanen. Hadi menyesali kejadian itu dengan berkata, "Jika saya menunggu sampai siang, pasti saya bisa melihat genangan air itu dan menghindari kecelakaan yang telah merubah hidup saya." Kecelakaan semacam ini tidak hanya mengakibatkan cedera fisik, tetapi juga merampas kebebasan dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, kita harus segera bertindak. Sebelum terlambat, pasanglah lampu otomatis yang menyala saat mendeteksi gerakan di sekitar kamar mandi dan jalurnya. Hal ini memastikan pencahayaan yang cukup pada pagi atau malam hari. Pastikan juga Anda menggunakan karpet anti-slip dengan warna kontras yang mudah terlihat meskipun di bawah cahaya redup. Modifikasi kecil seperti ini bisa membuat perbedaan antara keselamatan dan kecelakaan yang merugikan. Biaya untuk melakukan perubahan ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan biaya medis dan penderitaan yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang tak diinginkan. Jangan tunggu hingga semuanya terlambat. Pernahkah Anda mencoba melihat kamar mandi Anda dengan pandangan orang yang penglihatannya mulai menurun? Banyak lansia baru menyadari hal ini setelah terjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jangan menunggu hingga insiden tragis terjadi. Lakukan perubahan sekarang, bukan nanti. Keamanan Anda adalah yang utama.
Pernahkah Anda merasa pusing atau hampir terjatuh saat mandi di pagi hari? Meskipun Anda merasa sudah cukup istirahat, Anda mungkin tidak menyadari bahwa tubuh Anda mengalami dehidrasi cukup parah begitu bangun tidur, dan ini meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan. Faktanya, lansia memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk jatuh saat mandi pagi karena dehidrasi yang terjadi sepanjang malam, ditambah dengan posisi berdiri di bawah air saat mandi. Ini menciptakan risiko besar berupa hipotensi ortostatik, yaitu penurunan drastis tekanan darah saat berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Kondisi ini bisa sangat berbahaya, terutama di kamar mandi yang licin. Dr. Budi Santoso, seorang ahli hidrasi pada lansia, menjelaskan bahwa banyak lansia tidak menyadari bahwa tubuh mereka dalam keadaan sangat dehidrasi setelah tidur. Ketika tubuh yang kekurangan cairan dipaksa berdiri di bawah aliran air, terutama air panas, pembuluh darah di kaki melebar, dan darah terkumpul di bagian bawah tubuh, sehingga mengurangi pasokan darah ke otak dan meningkatkan risiko jatuh. Pagi hari adalah waktu yang paling rawan bagi tubuh yang baru saja bangun dan membutuhkan cairan untuk berfungsi optimal. Gejala seperti pusing, penglihatan kabur, atau rasa ingin pingsan adalah tanda tubuh Anda kekurangan cairan dan aliran darah ke otak berkurang. Ambil contoh cerita dari Rudi Pramono, seorang pria berusia 80 tahun yang sering merasa pusing saat mandi pagi dan kadang harus berpegangan pada dinding. Ia tidak mengerti mengapa merasa baik-baik saja di malam hari, namun selalu merasa pusing saat berdiri di bawah pancuran. Setelah berkonsultasi dengan dokter, Rudi baru memahami bahwa dehidrasi dan berdiri saat mandi yang menyebabkannya pusing. Setelah mulai rutin minum segelas air sebelum mandi, masalah pusing itu hilang sepenuhnya. Kini, ia merasa jauh lebih stabil dan aman saat mandi. Ini adalah perubahan kecil yang bisa Anda terapkan dalam rutinitas pagi Anda. Cobalah simpan botol atau gelas air di meja samping tempat tidur dan jadikan kebiasaan minum air sebelum bangun tidur atau sebelum mandi sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda mulai besok. Meskipun tampak sepele, kebiasaan ini dapat membantu mencegah kecelakaan akibat pusing. Apakah Anda siap menambahkan langkah sederhana ini dalam rutinitas pagi Anda, mengingat dampaknya yang besar? Pilihannya jelas. Tindakan ini bisa menyelamatkan hidup Anda dan mencegah kecelakaan yang serius. Jangan anggap remeh kebiasaan ini. Perubahan kecil dalam rutinitas pagi Anda bisa berdampak besar dalam menjaga keselamatan dan kesehatan Anda di masa depan. Pikirkanlah skenario terburuk. Anda sedang mandi di pagi hari, sebuah rutinitas yang biasa. Namun, tiba-tiba Anda tergelincir dan jatuh, lebih buruk lagi, tidak ada orang di sekitar Anda. Dalam situasi ini, tahukah Anda bahwa Anda memiliki kemungkinan 40% lebih kecil untuk ditemukan tepat waktu dan diselamatkan jika terjadi hal buruk? Pernahkah Anda membayangkan jika Anda tidak bisa mendapatkan bantuan setelah terjatuh di kamar mandi? Ketika kejadian ini terjadi di pagi hari, dampaknya jauh lebih serius. Menurut laporan medis darurat, waktu respons terhadap kecelakaan pada lansia sangat lambat, terutama di pagi hari, karena sebagian besar anggota keluarga masih tidur dan interaksi antar tetangga sangat jarang. Dr. Anissa Pratiwi, seorang ahli trauma geriatrik, menjelaskan dengan tegas, waktu yang tepat untuk penanganan setelah jatuh sangatlah krusial. Sayangnya, lansia yang jatuh di pagi hari seringkali tidak ditemukan dalam waktu yang lama, yang memperburuk keadaan. Setiap menit tanpa bantuan bisa berarti perbedaan antara cedera ringan dan bahaya yang mengancam jiwa. Kondisi ini sangat berisiko karena kombinasi beberapa faktor. Pertama, kulit yang basah setelah mandi dapat menyebabkan hipotermia dengan cepat, terutama jika lantai kamar mandi dingin dan suhu ruangan tidak memadai. Kedua, jika Anda terjatuh dan tidak dapat bergerak atau meminta bantuan, kondisi tersebut bisa memperburuk keadaan dengan cepat, seperti cedera yang semakin parah atau syok. Terakhir, aktivitas rumah tangga yang lebih sedikit di pagi hari membuat kemungkinan untuk ditemukan orang lain sangat kecil. Gambaran mengerikan ini semakin nyata dengan kisah nyata dari seorang wanita bernama Indah, seorang janda berusia 72 tahun yang tinggal sendiri. Pada pukul 5 pagi, Indah terjatuh saat mandi dan tergeletak tanpa pertolongan selama hampir 4 jam. Itu adalah waktu yang sangat lama, yang bisa mengancam nyawanya akibat hipotermia dan dehidrasi. Beruntung, tetangga yang biasanya mengantarkan sarapan merasa khawatir karena Indah tidak membuka pintu. Setelah ditemukan dan dibawa ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa jika Indah mandi lebih siang, ketika tetangga dan keluarga lebih aktif, hipotermia yang dideritanya bisa dihindari. Setelah kejadian itu, Indah kini menjadikan jadwal mandi di tengah pagi sebagai rutinitas yang sangat penting.
Ia juga memastikan untuk menjadwalkan kunjungan rutin dengan tetangganya, menjaga agar selalu ada orang yang memantau keadaannya. Langkah pencegahan ini sangat penting untuk segera diterapkan. Pertimbangkan untuk memasang tombol panggilan darurat tahan air di area mandi Anda. Alat ini bisa dihubungkan ke layanan darurat atau keluarga terdekat, atau Anda bisa mengatur panggilan rutin dengan keluarga atau tetangga setiap kali Anda mandi pagi. Meskipun ini hanya memberikan rasa aman, langkah ini bisa menjadi penyelamat hidup yang sangat penting. Berapa lama menurut Anda orang akan menemukan Anda jika jatuh pada pukul 5 pagi? Bagi banyak lansia, jawabannya sangat menakutkan. Jangan tunggu hingga sesuatu yang buruk terjadi. Ambil langkah proaktif hari ini untuk melindungi diri Anda. Pernahkah Anda merasa otak Anda tidak berfungsi dengan baik di pagi hari begitu Anda baru bangun tidur dan memulai rutinitas harian? Tahukah Anda bahwa kemampuan otak Anda untuk berfungsi optimal sangat rendah pada jam-jam awal setelah bangun tidur? Waktu reaksi Anda bisa berkurang hingga 30% dibandingkan dengan siang hari. Dr. Sigit Prasetyo, seorang ahli neurologi yang mempelajari dampak dari gangguan tidur terhadap fungsi otak, menjelaskan bahwa pemrosesan kognitif, pengambilan keputusan, dan reaksi sangat terganggu pada pagi hari, terutama bagi orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Otak membutuhkan waktu untuk sepenuhnya pulih setelah tidur panjang. Ini bukan hanya informasi medis, tetapi juga peringatan yang harus kita ambil dengan serius, khususnya dalam konteks keselamatan sehari-hari. Bayangkan ketika otak Anda sedang dalam kondisi tidak optimal, Anda harus menghadapi situasi berbahaya dalam rutinitas sehari-hari yang memerlukan kewaspadaan penuh. Salah satunya adalah saat mandi, di mana Anda perlu perhatian terhadap detail dan reaksi cepat, seperti menyesuaikan suhu air yang berubah atau merespons permukaan yang licin dan berbahaya. Jika fungsi kognitif Anda tidak sepenuhnya aktif, kemampuan Anda untuk merespons bahaya akan sangat berkurang. Ambil contoh kisah tragis dari Prasetya, seorang pria berusia 80 tahun yang dikenal sangat tajam dan waspada sepanjang hari. Namun, suatu pagi saat mandi pada pukul 6 pagi, ia tidak menyadari bahwa suhu air mandinya telah sangat panas akibat masalah pada pemanas air yang ia tidak sadari. Ia terlambat menyadari hal ini hingga mengalami luka bakar parah di kakinya yang memerlukan perawatan rumah sakit selama berminggu-minggu. Jika ini terjadi di siang hari, saya pasti langsung menyadari perubahan suhu itu, kata Prasetya dengan penuh penyesalan. Namun pagi itu, otak saya tidak sepenuhnya berfungsi. Saya merasa lambat dalam bereaksi. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi, terutama seiring bertambahnya usia. Penurunan fungsi kognitif di pagi hari dapat membuat kita rentan terhadap kecelakaan yang mungkin terlihat sepele, namun dapat berakibat fatal. Namun, ada cara untuk melindungi diri kita. Anda bisa mengatur jadwal mandi yang konsisten antara pukul 10 pagi hingga 2 siang. Pada waktu ini, otak Anda berada dalam kondisi terbaiknya, siap untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan cepat. Jika Anda tidak bisa mengatur waktu mandi seperti itu, pertimbangkan untuk menggunakan pengatur waktu atau timer dengan alarm yang bisa mengingatkan Anda. Selain itu, Anda bisa memasang termometer digital yang mudah dibaca di shower untuk menghindari paparan air panas terlalu lama. Jangan menunda lagi untuk melakukan perubahan dalam rutinitas Anda. Langkah-langkah sederhana seperti ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Fungsi otak Anda adalah pertahanan pertama Anda dalam menghadapi berbagai risiko, mulai dari tergelincir hingga kecelakaan yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Ingatlah, setiap keputusan kecil, seperti kapan Anda mandi, bisa menjadi perbedaan antara tetap aman atau mengalami kecelakaan yang merusak hidup Anda. Jadi, apakah Anda masih akan mempertaruhkan keselamatan Anda hanya demi kebiasaan lama yang sudah Anda jalani? Setelah mengetahui dampak besar dari kebiasaan mandi pagi dan pentingnya waktu yang tepat untuk fungsi otak serta sistem tubuh kita, apa yang Anda pelajari dari video ini? Apakah Anda kini menyadari betapa krusialnya memperhatikan jadwal mandi dan cara Anda melakukannya demi keselamatan dan kualitas hidup yang lebih baik? Kami ingin tahu satu hal yang Anda ambil dari video ini dan bagaimana Anda berencana untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda atau orang-orang yang Anda cintai. Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Mari bersama-sama saling berbagi dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi lansia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Pastikan juga untuk subscribe ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya mengenai kesehatan dan kesejahteraan. Terima kasih telah menonton,
dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap aman, dan tetap semangat.